maka judul materi kita hari ini adalah fungsi percabangan. Ya, fungsi percabangan. Fungsi percabangan ini adalah perintah untuk melakukan pemilihan. Perintah untuk melakukan pemilihan proses. Mana yang akan dijalankan, mana yang akan ditinggalkan berdasarkan syarat tertentu. Ya. Jadi seolah-olah kalian berada di pertigaan. Bayangkan gitu ya. Kalian sudah di pertigaan, ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Kan nggak mungkin kalian, kalau manusia biasa kan nggak mungkin ya bisa ke kanan dan ke kiri bersamaan, kan nggak bisa. Berarti Anda harus milih mau jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Pada saat Anda memilih jalan ke kanan itu pasti punya alasan kan? Lah alasan itu berarti syarat. Kalau di sini disebut seperti itu. Anda milih ke kiri, itu pun berdasarkan syarat. Jadi kalau syaratnya memang ke kiri, ya dia jalan ke kiri. Kalau syaratnya memang ke kanan, ya dia ke kanan. Nah, di sini kita belajar perintah-perintah seperti ini. Dan fungsi percabangan ini nantinya menguasai hampir 90% lebih ya perintah-perintah pemrograman. Jadi pemrograman itu sebagian besar nanti dikuasai dengan perintah-perintah percabangan. Ya tidak, ke kanan kenapa, ke kiri kenapa gitu. Nah, di sisab konsol ada dua jenis fungsi percabangan. Kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama ini adalah if. Ya. Nanti if. Nah, ada pembagiannya if majemuk, if tunggal dan if majemuk. Dan nanti yang kedua, yang B ini adalah perintah namanya switch. Ini secara garis besar. Lah, perintah if dan perintah switch ini masuk dalam golongan fungsi percabangan bersyarat. Karena membutuhkan syarat. Ya, membutuhkan syarat. Kedepannya kalau Anda sudah paham ini, saya ajari ya. Ini fungsi percabangan tanpa syarat. Ini perintahnya adalah goto. Goto. Nah, ini nanti ada di materi setelah kita membahas if dan switch. Karena goto ini nanti bisa sambung dengan fungsi perulangan ya, seperti itu maksudnya gitu. Jadi pahami dulu bahwa kita akan belajar fungsi percabangan yang standar, yaitu fungsi percabangan yang mengandung syarat. Perintahnya itu secara garis besar ada dua, yaitu if, kemudian ada pilihan yang lain yaitu switch. Ada if, ada switch. Kemudian if sendiri nanti dibagi menjadi dua. Nah, saya akan bahas satu persatu ya. Fungsi percabangan if. Jenisnya ada dua. Dibagi-bagi lagi ya. If tunggal. Dengan if dengan satu syarat. If majemuk. If dengan beberapa syarat. Nah, seperti ini. Kita belajar satu persatu ya. Kalau Anda memahami ini, nanti Anda bisa membuat hasil yaitu menu. Menu itu kalau Anda membuat menu, Anda milih menu satu yang jalan yang soal 1A. Anda pilih menu 1B berarti yang jalan soal 1B.
Anda pilih menu 2A, berarti yang jalan 2A. Itu kan berarti sesuatu yang disarati untuk melakukan proses tertentu. Pilihlah ini, maka yang jalan ini. Pilihlah ini, maka yang jalan ini. Kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara memanggil fungsi if? Kita belajar if dulu ya, if tunggal. If tunggal itu dipanggil menggunakan perintah if. Kemudian di dalamnya if nanti ada syarat. Setelah syarat nanti kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di tengah-tengahnya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup inilah perintah-perintah yang akan dijalankan saat apa? Saat syaratnya terpenuhi. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, maka sesuatu yang berada di tengah-tengah kurung kurawal inilah yang akan dijalankan. Nah, syarat sendiri itu isinya apa, Pak? Ya, catatan syarat itu diisi dengan membandingkan operan menggunakan operator, ya, membandingkan operan menggunakan operator perbandingan. Contohnya apa operator perbandingan, Pak? Contohnya itu sama dengan, ya, lebih besar sama dengan, ya, dibandingkan, lebih kecil sama dengan, ya, tidak sama dengan. Cara bacanya tidak sama dengan. Kemudian ada lebih besar saja, lebih kecil saja. Oh ya, kalau sama dengan itu nanti nulisnya 2 ya, sama dengan sama dengan. Ini namanya dibandingkan. Ya, jadi contohnya misalkan saya nulis seperti ini. Contoh. Ya, contoh. Saya nulis seperti ini. Ada variabel A. Ya, ada variabel A. Integer, kita ngomong integer saja yang gampang dipahami. A, B. A isinya angka 10. B isinya angka 7. Kemudian kamu ngomong seperti ini. Apakah A, ya, sama dengan B? Ini namanya dibandingkan. Ya, ini namanya dibandingkan ya. Nantinya. Lah, proses-proses menulis seperti inilah yang nanti digunakan untuk melengkapi syarat. Berarti di sini nanti nulisnya gimana, Pak? Kalau mau memanggil fungsi if, matikan dulu ya. Jadi kalau mau manggil fungsi if-nya di sini berarti if, ya. Nah, ini syarat. Kalau syaratnya dipenuhi ngapain? Saya punya variabel A dan variabel B. Variabel A isinya angka 10, variabel B isinya angka 7. Kemudian saya gunakan untuk syarat. Cara nulisnya seperti ini. Berarti saya tanya ke komputer, apakah A sama dengan B? Seolah-olah kan gitu kan, tanya ke komputer, apakah A sama dengan B? Komputer nanti akan jawab, iya, berarti betul, tidak, berarti salah. Nah, nilai yang akan dijalankan di sini adalah nilai yang syaratnya betul. Jika syarat betul, maka hasilnya true atau betul, maka perintah di sini akan dijalankan. Contohnya apa? Saya merintahkan simpel saja ya. Konsul misalkan, konsul. Ya, konsul.write. Console.write line apa? Syarat terpenuhi. Nah, misalnya kayak gini. Lihat ya. Jika A 10,
sama dengan B yaitu 7 itu terpenuhi betul, maka perintah ini muncul di layar. Cara berpikirnya seperti itu. Nah, kira-kira 10 sama enggak dengan 7? Ya tidak sama, Pak. Kalau tidak sama berarti perintah ini tidak akan pernah dijalankan. Ya kan? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Coba di running. Pada saat Anda running, ya di layar tidak muncul apa-apa, tidak ada yang dijalankan. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi, maka perintah ini tidak dijalankan. Terus kalau pengen dijalankan bagaimana? Ya cari syarat perbandingan yang nanti menghasilkan nilai true. Contohnya Anda bisa ganti ini lebih besar. Apakah 10 lebih besar 7? Kan benar ya. Jika benar jalankan ini. Kan ngomongnya gitu. Maka muncul di layar. Nah, kenapa muncul? Karena syaratnya memang terpenuhi. Ya, syaratnya terpenuhi seperti ini. 10 memang lebih besar sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Ini if tunggal. Pak, kalau misalkan syaratnya tidak terpenuhi tapi saya pengen memunculkan sesuatu di layar bagaimana dengan if tunggal? Kalau kalian mau seperti itu, maka di sini ditambahi perintah namanya else. Else itu artinya sebaliknya. Jadi sesuatu yang nanti dijalankan di sini itu kebalikan dari yang atas. Ini berarti jika syaratnya false, maka perintah di sini jalankan. Jadi kalau yang perintah di sini harus true, yang di sini kebalikannya. Syarat tidak berarti terpenuhi. Pada saat 10 lebih besar sama dengan 7, yang jalan mana? Ya yang atas saja, yang bawah diabaikan. Seolah-olah kalian di pertigaan sudah sepakat ngambil kanan. Ya nggak mungkin ke kiri kan? Sudah terlanjur kanan, ya sudah kanan. Yang kiri tidak dijalankan. Nah, seperti ini. Yang ini tidak dijalankan. Tetapi pada saat tadi saya ngomong buat rumus seperti ini. Ya. Apakah 10 sama dengan 7? Kita tanya komputer ya. Apakah 10 sama dengan 7? Jawabannya kan false ya. False itu berarti yang jalan yang ini. Kita buktikan di running, maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, itu namanya fungsi percabangan. Sampai titik ini ada pertanyaan atau tidak? Kita baru sampai pada if tunggal ya. Belum if majemuk. Belum if majemuk. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Oke. Ada ya. Ini if tunggal. Jadi if yang menggunakan satu syarat. Sekarang kita akan belajar if majemuk. If majemuk itu contohnya seperti apa, Pak? If majemuk itu berarti if tunggal ya yang dikombinasikan dengan if tunggal yang lain. Itu bisa masuk ke golongan if majemuk. Contoh misalkan Anda pengen mencoba semua operator, maka Anda bisa mencoba satu persatu. Misalkan kalau ini terpenuhi berarti saya nulisnya gini. Ya. Saya nulisnya gini. Saya nulisnya gini. 0 sama dengan
Tuh. Kemudian nolnya itu adalah A, satunya adalah B. Kalau syarat ini terpenuhi, di layar akan muncul tulisan seperti ini. 10 sama dengan 7. Ya. Saya pengen mencoba operator yang kedua, bagaimana? Berarti di sini saya buat if lagi. Ya, cara nulisnya seperti ini. If A apakah lebih besar sama dengan B? Ya, ada syarat 1, ada syarat 2. Maka saya nulis hal yang sama ya di sini ya. Tapi dengan ukuran yang berbeda. Ini keterangannya juga, jika syarat 1 tidak dipenuhi, cek syarat 2. Ini syarat 1. Ini syarat 1. Kalau dipenuhi, ya sudah, jalan di situ. Selesai. Kalau tidak dipenuhi, cek syarat 2. Bagaimana kalau syarat 1 tidak dipenuhi, syarat 2 tidak dipenuhi? Maka saya bisa membuat syarat ngecek syarat ketiga. Berarti ini apa? Misalkan lebih kecil sama dengan. Ini lebih kecil sama dengan. Jika syarat 1 dan syarat 2 tidak dipenuhi, cek syarat 3. Ingat, syarat 1 dijalankan dulu, terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi, selesai. Tidak terpenuhi, cek syarat 2. Syarat 2 terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi, selesai. Kalau tidak terpenuhi, syarat 3. Nah, seperti itu ya, cara berpikirnya ya. Kemudian di sini ada lagi, tidak sama dengan. Nah, kira-kira Anda bisa membayangkan enggak? 10 dan 7 itu yang akan jalan kan ini ya. Yang pasti benar kan ini ya. 10 ya lebih besar dari itu 7. Jelas ini enggak bisa. Ini enggak bisa ya. Ini bisa. Berarti ini akan muncul. Bagaimana kalau saya nulisnya gini? 10 apakah tidak sama dengan 7? Ini kan juga benar. Ya kan? 10 ya tidak sama dengan 7, pasti benar. Tetapi karena posisinya ada di bawah, maka saat ini jalan, perintah ini dijalankan, yang bawah tidak akan pernah dijalankan. Jadi if itu hanya bisa memilih salah satu, tidak bisa memilih semuanya. Kalau sebuah syarat sudah dijalankan, selama syarat yang lain itu beruntun, berada di bawahnya, maka bisa jadi dia tidak dijalankan. Ya. Apakah 10 lebih besar dari 7? Ya, ini jalan, selesai. Yang bawah tidak akan pernah dijalankan. Ya, maka tata cara menulis if majemuk itu akan sangat banyak sekali caranya. Ini cara pertama ya, ini cara pertama. Yang terakhir lebih besar lebih kecil misalkan. Ya, ini dilengkapi saja ya. Ini lebih besar. Ini terpenuhi jika apa? Oh, yang atas. Syarat 1, syarat 2, syarat 3 tidak dipenuhi, maka cek syarat 4. Yang ini syarat 1, syarat 2, 3, 4 tidak dipenuhi, cek syarat 5. Sisanya ini lebih kecil misalkan. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 tidak dipenuhi, baru cek syarat 6. Ini seperti ini. Coba jalankan. Nah, yang jalan yang mana? Yang jalan yang ini. 10 tidak sama dengan B. Itu juga betul. 10 tidak sama dengan 7. Betul. 10 lebih besar dari 7. Ya betul. Tapi kenapa tidak dijalankan? Karena dia sudah berhenti di sini. Selesai. Ini
cara menulis if majemuk versi 1. Ingat ya, kita membahas if majemuk tetapi dengan beberapa cara penulisan. Ini cara penulisan yang pertama. Seperti ini cara nulisnya. Ya. Jadi dia hierarki ya. Jadi syarat 1 cek tidak sesuai, cek syarat 2. Syarat 2 tidak sesuai, cek syarat 3. Jadi mereka beruntun. Beruntun dan bertingkat. Kalau kalian pengen ngeceki satu persatu bagaimana? Ya disendiri-sendirikan. Ini cara lain lagi, tapi ini masuk golongan if tunggal jadinya ya, bukan if majemuk. Maksudnya gimana? Ya, ini jangan di else. Berarti gini semuanya. Ya. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri. Ya, mereka berdiri sendiri-sendiri. Ini selesai di sini if tunggal. 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 Selesai di sini if tunggal. Mereka tidak saling kait-kaitan. Maka kalau dijalankan akan muncul 3 jawaban. Mana saja yang terpenuhi? Lebih besar ini terpenuhi, tidak sama dengan terpenuhi, lebih besar saja terpenuhi. Tapi ini masuk golongan if tunggal. Kelihatannya seperti if majemuk, kelihatannya. Tapi ini sebenarnya if tunggal. If majemuk itu yang tadi ya. Majemuk itu yang tadi. Ya, paham ya? Jadi yang tata cara penulisan if majemuk yang ini. Ya. Seperti ini. Ini yang tata cara penulisan if majemuk. Ada tata cara penulisan if majemuk yang lain. Bagaimana, Pak? Caranya adalah dengan memasukkan terus ke dalam bagian-bagian if yang lebih kecil. Contohnya seperti ini. Jika A sama dengan B, jalankan ini. Else itu nulisnya tidak langsung else if, tetapi else ini ada kurung kurawalnya sendiri. Ini. Kemudian ini dimasukkan ke dalam. Ya, perhatikan ya. Kemudian di sini ada else. Ini dimasukkan ke dalam. Ini nanti Anda perhatikan kurung tutupnya ya. Kurung kurawal tutupnya ya. Kurung kurawal tutupnya kan ini. Kemudian di dalam sini itu saling tumpuk-tumpuk. Nah, kemudian di sini ada else lagi. Yang di copy ini. Masukkan ke dalam sana. Ya. Nih, else lagi. Kemudian ini. Dan yang terakhir else saja. Yang ini ya. Tidak usah ada if lagi. Else saja. Terus ini pun tata cara tulis if majemuk. Nah, seperti ini. Kelihatan apa enggak? Tak besarkan saja. Nah, if else, ini induknya paling besar segini. Terus di sini ada
if else. Cara bacanya gimana? Syarat pertama dicek. Kalau syarat pertama tidak dipenuhi, syarat kedua dicek. Syarat kedua tidak dipenuhi, syarat tiga dicek. Syarat tiga tidak dipenuhi, syarat empat dicek. Ya sama saja dengan yang atas tadi, ujung-ujungnya. Tapi cara nulisnya beda. Jadi dimasukkan, 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 dimasukkan di dalamnya. Menjadi bagian di dalamnya. Ya. Nanti yang dijalankan yang mana dari semua perintah itu? Ya yang ini yang dijalankan. Ya. Seperti itu. Ya ini namanya if majemuk. Kita belum ngomong if majemuk bolehan. Belum ya. Kita baru sampai if majemuk saja. If tunggal, if majemuk. Belum sampai if majemuk bolehan. Baik, sekarang pemanfaatannya. Ya, sebelum selesai ada pemanfaatannya. Saya akan membuat judul menggunakan if majemuk ya untuk membuat menu pilih namanya. Jadi judulnya adalah menggunakan if majemuk untuk membuat menu pilih. Saya akan membuat perintah seperti ini ya. Konsul set cursor position saya posisikan misalkan 10,15. Kemudian konsol dot right line boleh, right boleh, right line boleh, right saja. Misalkan di sini tulisannya adalah A. Penjumlahan. Ya, penjumlahan. Kemudian ini saya copy ya. Yang ini pengurangan. Turun satu ini ya. Ini 17 misalkan, ini 19. Atau satu-satu boleh 16, 17. C ini perkalian. Ya. Yang bawah tadi saya matikan dulu ya. Yang ini saya matikan dulu. Jalankan. Akan muncul seperti ini ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke. Kemudian di bawahnya lagi, set cursor position posisi agak ke bawah ya. Pilih operasi yang ingin dijalankan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti kan kayak gini ya. Anda mau menjalankan operasi apa? Operasi A itu berarti penjumlahan, operasi B itu berarti pengurangan, operasi C adalah perkalian. Atasnya saya berikan penjelasan ya. Ini di posisi 13 misalkan. Silahkan pilih operasi numerik yang ingin dijalankan. Misalkan seperti ini ya. Kemudian di bawahnya saya buatkan garis ini 14. Ini 14. Jalankan. Saya kira nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti kan saya bisa memilih A, enter, itu kan berarti artinya saya pengen menjalankan operasi penjumlahan. Kalau saya milih B, enter, berarti operasi perkalian. C, enter, operasi B itu pengurangan, C perkalian. Nah sekarang kita harus cek kan, masukkan orang apa? Berarti kan
Buat variabel inputan user. Misalkan kita buat variabel inputan user itu string, pasti string ya. Ya, inputan, misalkan variabelnya adalah IP, ya boleh, atau jawab gitu misalkan. Ini diambil dari perintah apa kemarin? Console.readLine. Nah, ini nanti akan bisa dideteksi, ya bisa dideteksi orang itu memerintahkan apa, ya, atau mengisikan apa gitu ya, mengisikan apa. Ini bisa kalian console.write console.writeLine jawab. Kemudian konsol, kita tahan layarnya sudah atau belum? Kemarin kita tahan layarnya, readline lagi. Ini menahan layar. Ya. Sedangkan yang ini untuk meminta inputan dari user. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan saya isi A, enter. Nah, berarti kan A yang diisikan orang A ya. Kemudian kalau saya ganti ya B, ini berarti yang dipilih orang yang nomor 2 yaitu B atau C. Ini berarti C. Nah, ini tidak boleh dilepaskan, tidak boleh asal. Maksudnya gimana asal, Pak? Nanti orang jawab O, jawab D, jawab K, jawab haha, hehe, hoho. Programmu harus bisa memilih mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah kan? Memilih sesuatu dengan syarat tertentu itu berarti if, ya kan? Ada if di sini. Berarti ada if di sini. Jawab apakah sama dengan huruf A, kan deteksinya gini. Jadinya if majemuk. Kemudian else. If apakah jawab sama dengan huruf B? Ya, else. If lagi bisa langsung else saja ya bisa. Jawab apakah huruf C? Ya. Yang satu. Kalau A ngapain, kalau jawab B ngapain, kalau jawab C ngapain, sisanya. Sisanya itu berarti tidak A, tidak B, tidak C, ngapain. Misalkan saya paste di sini, paste di sini, paste di sini, paste di sini. Jadi tulisan ini kata-katanya jawaban atau Anda memilih menu A. Akan seperti ini ya. Berarti yang ini Anda memilih menu B. Yang ini Anda memilih menu C. Yang ini jawabannya apa? Pilihan Anda salah kan? Suruh jawab A, suruh jawab B, suruh jawab C. Misalkan dikasih keterangan gini. Tiba-tiba orangnya ngetikan H. Kalau H ngapain? Ya kan dia harus dikasih solusi. Tidak error programnya kan? Jadi perintah if ini bekerja nanti. Ya, perintah seperti ini. Ada lokasi untuk milih, ngisikan pilihan. Kemudian ini adalah lokasi untuk apa? Untuk merealisasikan pilihan. Kalau A ngapain, kalau B ngapain, kalau C ngapain. Contohnya kayak gini ya. Anda pilih A, enter. Berarti Anda memilih menu A. Ya. Jalankan lagi. Pak, kok harus dimatikan baru dijalankan? Iya, karena Anda belum mendapat perintah perulangan. B, enter.
Anda memilih menu B. C, enter. Anda memilih menu D. Bagaimana kalau ngisinya itu ngawur? Ngisi gini. User kan bisa saja ngawur. Programmer yang harus ngasih solusi kan. Enter. Berarti pilihan Anda salah. Nah, ini saya pancing kalian. Dengan contoh ini, coba nanti Anda buat. Ketikan soal yang pengen Anda munculkan. Misalkan soal 1A. Ketikan 1A. Enter. Maka yang jalan nanti 1A. Yang diketikkan 1B berarti yang jalan soal 1B. Yang diketikkan 2A berarti soal 2A. Jadi soalnya nanti dipindahkan kemana? Di tengah-tengah sini jawabanmu soal 1A. Misalkan ini 1A ya, 1A berarti di sini. 1B berarti di sini, 1C berarti di sini, 1D berarti di sini. Gitu. Nah, kira-kira itu pembahasan kita hari ini. Nah, jadi kenalan dengan if majemuk dan if tunggal. Pemanfaatannya itu nanti di pemrograman itu sangat besar sekali. Yang paling simpel saya contohkan membuat menu pilih, namanya menu pilih. Ya, bagaimana saya bisa memilih dari sekian banyak menu yang ditawarkan dengan output nanti yang berbeda-beda sesuai dengan menu yang saya pilih. Ya, oke.